Awalnya semuanya terasa asing, canggung, sunyi, serba kikuk. Desa Ujung Lamuru, nama yang dulu hanya kami dengar. Siapa sangka di balik pertemuan sederhana ada kisah luar biasa tak terlupa. Hari pertama kami datang dengan koper penuh barang, tapi hati masih kosong dari rasa. Menatap jalan kecil berdebu, kami saling bertanya dalam hati, bisakah kami benar-benar betah di sini? Bersama kami ada saksi bisu perjuangan, sebuah mobil kijang tua, sering rewel, tapi setia. Ia membawa kami ke pelosok dusun, menemani jalan rusak, hujan deras, dan terik panas. Pernah mogok di jalan, bannya meletus, bahkan hampir terlepas. Namun di dalam mobil itu juga kami pernah menangis diam-diam, tertawa berbahak-bahak, dan bercanda tanpa beban. Mobil tua itu bukan sekedar kendaraan, ia bagian dari cerita, teman seperjuangan. Dusun Cinong, tempat kami menetap. Posko kecil menjadi saksi perjalanan panjang, dari perkenalan yang kaku hingga tawa yang mengalir tanpa canggung. Di sini kami belajar berbagi, belajar peduli. Perlahan dusun ini berubah menjadi rumah kedua. Malam-malam di posko penuh cerita. Ada yang sibuk menulis laporan, ada yang tertidur di lantai beralaskan tikar, ada yang diam-diam masak mie instan untuk semua. Dari ruang sederhana itu, kami belajar bahwa rumah bukan soal megahnya bangunan, tapi tentang hangatnya kebersamaan. Cinong juga jadi tempat pertama kami belajar beradaptasi. Awalnya canggung menyapa warga, takut salah bicara, takut dianggap asing. Tapi mereka menyambut dengan senyum, dengan sapaan sederhana. Mau kemana, nak? Kata-kata kecil yang menumbuhkan rasa diterima. Di posko, kami juga punya cerita sendiri. Ada permainan sederhana dari tebak-tebakan konyol yang berakhir dengan tawa keras sampai tetangga menegur. Dari sana kami belajar bahwa kebersamaan sederhana bisa menjadi kenangan luar biasa. Aku manusia yang penuh ambisi, Tapi tentu tak semuanya mudah. Pernah kami kekurangan air, sampai harus membawa jerigen ke rumah tetangga, hanya untuk bisa mandi, bahkan memasak. Antrian panjang di depan kamar mandi posko jadi rutinitas yang akhirnya terasa lucu ketika dijalani bersama. Pernah juga kami kesulitan listrik, sampai harus mematikan kulkas terlebih dahulu, hanya agar setrika bisa digunakan. Namun justru di momen itu kami semakin dekat bercerita, bercanda, hingga lupa dengan segala kekurangan. Semua doa dan harapan. Malam-malam di posko selalu penuh cerita. Ada yang sibuk menulis laporan, ada yang tertidur di lantai beralaskan tikar, ada yang diam-diam masak mie instan untuk semua.
Dari ruang sederhana itu, kami belajar bahwa rumah bukan soal megahnya bangunan, tapi tentang hangatnya sebuah kebersamaan. Ada satu hal yang tak bisa kami lupakan, Indo. Indo bukan sekedar panggilan bagi kami, tapi sok-sok yang memiliki beribu peran besar dalam setiap langkah pengabdian kami. Dari pertama, Indo selalu hadir menyambut kami dengan senyum, menanyakan kabar, bahkan memastikan kami sudah makan. Akan ku buktikan semua doa dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Anak-anak di TPA sering menghampiri kami dengan canda yang polos dan tawa riang. Mereka selalu menyapa dari halaman masjid sambil berteriak, "Kakak datang!" sambil berlari kecil. Ada pula yang malu-malu, hanya tersenyum sambil bersembunyi di balik temannya, tapi sebenarnya ingin selalu dekat. Dari hal-hal sederhana itu, tawa mereka menjadi penyemangat di tengah lelah kami dan mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak pernah rumit. Bagaikan sungai yang bercabang, bertemu di laut yang sama. Begitupun juga kita manusia, ada pisah dan pertemuan, tangisan dan tawa, sedih dan bahagia, tak kekal, hanya sementara. Anak-anak di sekolah sering menghampiri kami dengan suasana pembelajaran yang penuh canda. Cerita polos mereka selalu jadi warna tersendiri di hari-hari kami. Mereka tertawa riang, mengajarkan kami bahwa kebahagiaan tak perlu mahal. Seringkali semangat mereka menjadi penyemangat di tengah lelah kami. Kita akan bertemu di ruang baru. Di posko, kami juga punya cerita sendiri. Ada permainan sederhana, dari tebak-tebakan konyol yang berakhir dengan tawa keras sampai tetangga menegur. Dari sana, kami belajar bahwa kebersamaan sederhana bisa menjadi kenangan luar biasa. Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu. Rindu yang lalu kan jadi satu. Senyumlah bersamaku, sabarlah menunggu. Kita akan bertemu di ruang baru. Kita akan bertemu di ruang baru. Di dusun ujung dua, kami menemukan
keluarga baru, tentang malam yaitu Pak Kadus dan Ibu Sekdes. Bukan hanya aparat desa, tapi pelindung, penyemangat, dan teman bicara. Rumah mereka selalu terbuka, hati mereka lebih luas lagi. Dipilihnya baju terpantas dan bergaya, tak sabarnya ingin segera malam tiba. 7 tepat pesan singkat diterimanya. Kabar dari yang ditunggu jadi tak bisa bertemu. Seringkali kami diajak makan bersama dengan lauk sederhana, ikan asin, sayur bening, dan sambal pedas. Tapi rasa kebersamaan itulah yang membuatnya begitu istimewa. Dari mereka, kami belajar arti keikhlasan, memberi tanpa berharap kembali. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya, 92 lahirnya. Hari besar baginya bila melihat benih cinta. Langkai jauh dari pusat desa, sering terlupa, tapi justru disinilah kami merasa paling dibutuhkan. Anak-anak penuh semangat, warga menyambut hangat. Langkai mengajarkan kami bahwa jarak tak pernah menghalangi arti. Kemurungan hatinya. Perjalanan ke Langkai tidaklah mudah. Menyusuri jalan berbatu, menyeberangi sungai kecil, bahkan sesekali harus berhenti karena kendaraan tak kuat menanjak. Namun, semua merasa lelah hilang saat melihat tawa anak-anak menyambut kami. Mereka berlari menghampiri, memegang tangan, seolah kami adalah bagian dari keluarga mereka. Tiada kata yang dapat ku ucap. Kami berjalan kaki ke sawah, menembus rerumputan hijau hanya untuk menikmati kelapa muda langsung dari pohonnya. Saat air kelapa mengalir segar di tenggorokan, kami sadar kenangan sederhana seperti inilah yang kami akan rindu. Keramahan Pak Dusun dan Ibu Dusun begitu membekas.
Meski pertemuan kami masih bisa dihitung jari, pintu rumah mereka selalu terbuka. Sambutan mereka selalu hangat. Dari senyum dan tutur kata mereka, kami belajar bahwa keakraban tak diukur dari seberapa sering bertemu, tapi dari ketulusan hati yang menerima dengan lapang dada. Kita tidak lagi berlari bersama. Dilangkai tak hanya ada canda dan belajar. Kami pernah duduk melingkar membakar ayam sederhana, lalu menyantapnya bersama-sama sambil tertawa bersama warga dan bersama Ibu Kadus dan Pak Kadus. Keramahan Pak Dusun dan Ibu Dusun begitu membekas. Langkahmu Ujung satu, pusat dari semua kegiatan. Kantor desa penuh keramahan. Setiap senyum, setiap bantuan kecil menjadi penguat langkah kami. Di kantor desa, kami sering berdiskusi panjang. Terkadang serius membicarakan program, terkadang justru berakhir dengan tawa lepas. Aparat desa tak hanya memberi isu, tapi justru menemani kami di lapangan, memastikan kami tak pernah merasa sendiri. Kita kan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, berbagi. Doaku ini selalu untukmu, sampai suatu hari nanti kita kan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Hari demi hari berlalu, dari canggung menjadi cerita indah, dari orang asing menjadi keluarga, dari mobil tua yang sederhana menjadi kendaraan penuh kenangan. Ujung Lamuru bukan lagi sekedar lokasi KKN, tapi rumah, tempat hati kami pulang. Saat tiba waktunya pergi, rasanya kami tak siap. Bagaimana mungkin pulang jika hati kami sudah tinggal di sini? Hari perpisahan adalah hal yang paling berat. Ada tangis yang tak bisa ditahan. Ada pelukan yang seakan tak ingin dilepas. Mobil tua, kami kembali berjalan. Kali ini dengan hati yang penuh kenangan. Kami pergi, tapi ujung Lamuru akan selalu tinggal bersama kami.